Oke, nah di sini gue mau ngejelasin dua hal sebenarnya yang serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi ada frame sama machine. Nah, kesamaannya apa gitu. Nah, jadi frame sama machine ini. Nah, ini kalau misalnya bingung baca bahasa Inggrisnya dengerin omongan gue aja ya biar nggak bingung ya. Nah, jadi kesamaannya frame sama machine itu adalah mereka memiliki minimal satu multi-force member gitu. Nah, apa itu multi-force member? Datang bahkan nggak harus dipaskan bengkok satu datang di situ. Nah, cuman dia gaya minimal lebih minimal. Nah, itu syarat buat disebut sebagai frame atau machine. Nah, terus kemudian lanjut. Nah, apa ya? Bedanya sekarang. Tadi kan kesamaannya gitu. Nah, kalau bedanya cuman lebih ke tujuannya aja sih. Nah, kalau frame itu tujuannya adalah buat menahan beban dalam kondisi stasioner gitu. Jadi buat menahan sebuah pembebanan gitu supaya tetap dalam apa ya? Kondisi stasioner tuh struktur gitu. Nah, sedangkan kalau mesin dia bisa gerak. Apa pelajaran asumsikan bahwa di kondisinya dia sedang dalam keadaan stabil gitu. Jadi aslinya bendanya tuh bisa gerak gitu. Jadi agak ada perbedaan di apa ya? Kalau kita coba imajinasikan untuk sebuah sistem ini akan bergerak kemana itu akan beda gitu antara frame sama machine. Nah, kalau ini contohnya misalnya di frame gitu. Nah, ini jelas nih yang paling atas nih. Ini bisa annotate nggak? Nggak bisa ya. Ya udahlah, coba lihat yang analisis frame paling atas nih kan. Nah, itu yang ada gambar lampu disangga sama tiang gitu. Sama ada tali penahannya juga. Nah, itu jelas gitu kelihatan kalau sistemnya itu statis gitu. Ini nggak bakal gerak kemana-mana gitu. Memang dibuat sebuah sistem untuk menahan pembebanan dari lampu gitu. Bahkan ditambahkan ada talinya juga. Nah, itu kalau frame gampangnya. Sedangkan kalau machine, nah di sini dilihat ada ini gue lupa mana, kayak gunting gitu ya. Nah, kayak gunting. Nah, gunting ini kalau kita bayangkan sebenarnya guntingnya bisa gerak gitu kan. Bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, cuman dalam kasus statistika struktur, kita coba asumsikan bahwa gunting tersebut sedang mencoba untuk memotong sebuah benda gitu. Nah, sehingga dia dalam keadaan statis gitu. Ini bendanya keras banget anggap gitu kan. Jadi ketika ditekan, tek, dia diam gitu. Nah, itu. Sama juga dengan yang gambar kedua itu yang penahan pipa sama gambar yang terakhir yang lengan traktor lagi nahan pasir gitu kan. Nah, itu juga kita anggap lagi dalam keadaan diam kayak gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal aja. Boleh di next. Udah. Nah, Sabi. Nah, ini langsung gua zoom nih, gede kan contoh soalnya. Nah, jadi ini kalau dilihat gitu kalau kita apa namanya? Asumsinya masih kayak sebelumnya teras itu mungkin akan bingung gitu. Loh, Bang, ini kok batangnya bengkok-bengkok gitu, bentuknya aneh. Nah, inilah namanya frame gitu. Jadi frame itu memang bentuknya nggak harus cuman batang lurus doang kayak teras gitu kan. Nah, di sini kenapa disebut frame gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini frame bukan mesin? Soalnya nggak bisa gerak, Bang. Lah, tapi ini rodanya bisa gerak tuh. Buktinya roda kan. Roda harusnya bisa gerak atas bawah. Kenapa nggak bisa? Oke. Ya benar tadi sebenarnya emang nggak bisa gerak. Gue iseng aja bilang rodanya bisa gerak gitu. Sebenarnya rodanya nggak bisa gerak karena pasti ketahan gitu kan. Nah, ini kenapa tadi disebut frame gitu, bukan mesin. Nah, lanjut. Jadi di sini ada batang gitu ya. Ini ada berapa batang kalau ada yang tahu berapa member gitu? Ayo, ini biar jangan pada diem aja ntar tidur. 3, Bang. 3, Sabi, Pascal. Mantep banget Pascal nih. Oke, jadi 3 ya. Nah, ada yang bentuk L gitu kan, ACE, sama ada yang bentuk agak miring, batang BCD, sama batang lurus. Nah, ini baru truss nih, batang DE. Nah, itu karena cuman lurus doang.
dan ujungnya sama-sama dikoneksikan menggunakan pin. Nah, lanjut. Jadi di sini kondisinya ada sebuah sistem kayak gini gitu. Nah, diberikan pembebanan sebesar 480 Newton di titik E gitu ya, di atas E gitu, di titik tersebut lah pokoknya lah. Pertanyaannya adalah tolong deskripsikan gitu kan, setiap gaya-gaya yang menahan sistem ini gitu. Dan juga gaya yang dirasakan oleh batang DE. Karena dia trust kan. Trust pasti akan ada gaya antara itu menekan atau menarik tadi, compression atau tension. Nah, mungkin bisa di next ya. Mantap nih bisa noted. Oke, lanjut. Nah, ini kita ke slide yang kiri dulu ya, yang kiri dulu nih. Nah, sini dulu. Oke. Nah, jadi langkah pertama kita buat dulu free body diagramnya. Nah, kayak tadi di sini di titik B itu ada roller. Nah, roller itu cuma menahan kepada satu sumbu aja gitu. Sebenarnya ya kalau untuk awal-awal nggak ada salahnya bilang penahannya itu di sumbu Y gitu. Cuman ya kalau di kasus ini kayak tadi gitu kan, rollernya miring. Nah, jadi otomatis sebenarnya roller itu akan menahan di sumbu yang tegak lurus dengan bidang datarnya kayak gitu. Nah, tadi bidang datarnya apa? Bidang datarnya sumbu Y kayak gini kan. Nah, berarti dia nahannya kemana? Dia nahannya ke malah ke sumbu X. Makanya di sini tulisannya B itu ke arah kanan nih. Nah, ini penahan dari roller. Susah banget ngomongnya. Roller. Nah, kalau yang atas ini biasalah pin gitu kan. Pin itu dua arah, sumbu X sama sumbu Y. Ya udah ada AX sama ada AY. Nah, terus udah itu aja sebenarnya. Nah, kenapa yang lain nggak kita analisis? Ini kan Bang di C ini kan ada pin gitu. Nah, C memang pin gitu. Cuman kalau kita bayangin sekali lagi gitu. Coba misalnya nih bendanya misalnya contoh bisa gerak-gerak ya. Nah, si C ini bisa gerak gitu. Dia bisa gerak ke atas, bahkan bisa gerak ke samping juga gitu. Titik C. Karena dia itu sebenarnya memang benar menahan. Cuman menahan relatif terhadap batang lainnya gitu. Bukan menahan relatif terhadap seluruh sistem gitu. Yang benar-benar nggak akan bergerak sama sekali, cuman yang B ini dia nggak akan gerak ke kiri sama sekali karena tadi ada tembok kan. Dan juga yang A ini karena memang pinnya di tembok kayak gitu. Sedangkan yang C ini sebenarnya masih bisa gerak-gerak. Makanya pas kita coba buat free body diagram tahap awal, itu cuman ada penahan di B sama di A aja. Dengan ada pembebanan di sini tetap. Nah, lanjut. Kalau gitu seperti biasa gitu kan. Statur awal-awal kita tinggal analisis aja. Pertama, kesetimbangan di sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. FY ada apa aja? Ada AY sama ada ini. Ya udah karena dia berlawanan, langsung aja gampang kan. Pasti saling menghilangkan satu sama lain. Otomatis AY dikurang 480 sama dengan 0, berarti AY sama dengan 480. Arahnya ke atas karena berlawanan dengan arah si 480 ini kayak gitu. Kemudian lanjut. Sebenarnya ini bisa bebas, nggak harus urutan analisis X dulu, analisis Y dulu, terus baru analisis apa namanya nih torsi. Nah, bebas aja. Cuman ini kenapa torsi dulu? Karena kalau kita lihat, kalau kita menggunakan analisis torsi bisa langsung dapat salah satu variabel gitu. Jadi kita langsung pakai torsi dulu. Nah, di sini kenapa kita pilih sumbu A gitu? Ini kan bebas sebenarnya, titik A maksudnya. Bisa aja kita pakai analisis di titik C, boleh gitu. Titik D, titik E, boleh juga, titik B, bahkan lebih boleh lagi. Nah, cuman kenapa kita pilih A? Karena di A ini yang paling banyak variabelnya. Di A ini ada dua variabel yang nggak kita ketahui kan sebelumnya. Ada AX sama AY. Nah, dengan kita asumsikan titiknya itu di A, nah maka dua variabel ini jadi bisa kita abaikan gitu. Ya udahlah, anggap aja hilang gitu. Coba kalau kita ambil titiknya di D gitu. Kalau kita ambil titiknya di D, semua variabelnya tetap kepake dong. Nah, maka jadi susah lagi, nggak nemu-nemu udah tuh, muter-muter aja terus. Nah, makanya salah satu cara buat analisis torsi itu pilih, atau momen ya, analisis momen, itu pilih titik yang paling banyak variabelnya gitu. Biar langsung kita hilangin semua gitu, nggak kepake. Nah, ya udah kita pakai titik A di sini kan. Nah, langsung kita coba analisis. Nah, pertama ada gaya apa aja? Ada gaya B sama cuma 480 ini doang gitu. Nah, ini agak beda sedikit kalau di contoh soal ini ya, asumsinya sama yang tadi Fasyal kasih. Tadi kan kalau Fasyal bilangnya
searah jarum jam atau muter ke kanan itu plus ya. Nah, kalau di sini di contoh soal ini kebalik dia. Kalau berlawanan arah baru plus gitu. Jadi kalau ke sini nih. Nah, ke sini baru plus dia. Nah, terus kalau dia nanya, terus yang benar yang mana Bang gitu kan? Yang ke searah jarum jam atau yang berlawanan? Ini bebas sebenarnya. Bahkan dulu Pak Jos pernah bilang, sebenarnya kalau kalian mau bilang arah ke bawah ini positif pun nggak masalah gitu. Asalkan konsisten gitu dari awal. Makanya kadang Pak Jos nyuruhnya kalau bikin kayak gini nih, misalnya sigma FY ya. Sigma FY ini dikasih arah gitu. Plusnya kemana misalnya kayak gini. Nah, jadi orang tahu. Apalagi yang momen nih, momen perlu misalnya kayak gini. Nah, berarti dosennya yang ngoreksi tahu, oh maksud mahasiswa ini berarti yang muternya berlawanan arah itu positif gitu. Dan yang penting konsisten aja gitu sampai akhir. Jadi jawabannya nanti nggak beda-beda gitu. Itu sih. Ini salah satu tips dari gue ya. Lanjut. Nah, ini pertama minus 480. Nih, minus kenapa minus? Karena dia ini udah banyak coret-coretan ya. Muternya berlawanan searah jarum jam kan. Ini kita titik di A. Ditekan ke bawah, muternya ke kanan. Nah, itu berlawanan searah jarum jam. Otomatis dia minus. Karena asumsi kita berlawanan itu positif kayak gitu. Dikali 100 jaraknya. Nah, baru ditambah 160. Ini 160 dari mana ya 160? Oh, ini jaraknya 160. Nah, karena ditekan ke sini kan, set muternya berlawanan. Nah, baru dia jadi positif kayak gitu. Nah, dari sini gampang tinggal di substitusi aja, pindah ke kiri gitu kan, tinggal pindah-pindah ruas, dibagi, dapatlah B-nya 300N. 300N ke arah kanan. Berarti benar asumsinya kayak gitu. Nah, terus cara dapat sisanya nih si AX kayak gimana? Ya udah, kita analisis di sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. X ada apa aja? Ada B ditambah AX sama dengan 0. Tinggal dipindah ruas, berarti B sama dengan min AX atau AX sama dengan min B. Berarti dapat AX min 300. Nah, berarti tadi yang asumsi awal kita AX ke kanan, tinggal diubah aja jadi ke kiri kayak gitu. Ini gue coba pelan-pelan aja biar nggak bingung. Soalnya ini kan ada beberapa yang belum diajarin gitu. Ntar kalau ada yang bingung di tengah jalan langsung bilang aja, Bang, tadi gimana kayak gitu. Biar nggak usah nunggu selesai terus baru diulang lagi kayak gitu. Ini sampai sini gampang lah ya, fix paham semua pasti. Anak DTM pinter-pinter lah. Asik. Oke, lanjut. Nah, ini ada catatan nih, karena nanti bakal kepake gitu kan. Ada alfa, sudut alfa, nih sudut alfa di sini nih. Nih. Di trust ED, itu sudut alfa. Nah, itu gimana cara dapat sudutnya? Kita tinggal lihat panjangnya aja di sini. Jadi dia ada segitiga kayak gini kan, bentuk segitiga. Nah, di bawah panjangnya 150. Nah, yang atas panjangnya itu 80. Nah, cara tahu sudut ini bisa pakai tangan. Tangan alfa itu 80 kan, depan bagi samping tangan. 80 bagi 150. Nah, ya udah tinggal pakai arkustan. Dapatlah ini pakai kalkulator sebenarnya sih. Dapat 28,07. Nah, lanjut. Berarti tadi untuk analisa keseluruhan sistem kita udah selesai. Langkahnya pertama itu kalau ada frame ya. Pertama analisa keseluruhan sistem dulu gitu. Habis itu lanjut, baru kita pisah-pisahin tuh batangnya. Tadi kan ada 3 batang. Sekarang kita ambil yang bentuknya kayak gini dulu nih. Bentuknya kayak gini. Kita coba lihat ada gaya apa aja yang bekerja di batang itu gitu kan. Pertama ini tadi ada gaya B. Kita udah tahu 300, ya udah langsung aja tulis 300 biar nggak bingung lagi. Terus di C gitu. Nah, C ini kan tadi bener kan? C ini pin. Makanya kalau pin dia pasti punya ada CY sama CX. Nah, kemudian ada 480 sama ada, nah ini kenapa gayanya kayak gini? DE. Karena ini aslinya ada batang gitu. Aslinya tadi tuh di sini tuh ada batang kan. Batang DE kan. Nah, cuman ini asumsi aja gitu. Dia asumsinya adalah batang DE akan menarik di titik D ini gitu. Menarik di titik D. Nah, jadi arah batangnya kayak gini. Berarti otomatis batangnya itu akan ibaratnya kompresi lah. Enggak kompresi, berarti dia tension. Batangnya akan tension gitu. Makanya di sini terjadi tarikannya kayak gini ke bawah. Karena otomatis pasti batangnya kayak gini dia. Gaya di batangnya. Nah, karena batangnya tension, jadi titik ini akan ngerasa kayak ketarik gitu. Nah,
gitu. Ini asumsi aja gitu, belum tentu benar. Sebenarnya bisa aja kalian ngasihnya ini ke atas itu nggak masalah. Nah, lanjut. Langsung supaya gampang, tadi kan tipsnya adalah pakai analisa momen dan pilih titik yang paling banyak variabelnya. Titik mana? Titik C gitu. Karena dia ada dua variabel, CY sama CX. Sedangkan yang lain satu-satu doang nih. Ya udah pilih titik C, langsung kita masukin persamaannya gitu kan. Coba dilihat muternya, jangan lupa ya. Ini karena asumsinya berlawanan itu plus harus konsisten gitu. Terus dilihat gitu. Nah, ini FDE. Kenapa kita masukin sin alfa? Karena supaya dia lurus gini biar gampang. Jadi nanti ada FDEY gitu. Atau FDE sin theta sama FDEX sini. Nah, karena kalau bentuknya miring gini kan agak susah dianalisisnya. Jadi biar semuanya sejajar dulu, jadi bisa kita ubah pakai trigonometri kayak gitu. Nah, terus kita hitung FDE sin alfa, ini yang di sini nih yang ke bawah nih. Kali panjang ini berarti ke titik C kan, 100 tambah 150, 250. Kenapa plus? Ini plus ya dia? Ya, kenapa plus? Karena waduh dia berubah nih. FDE sin alfa ke bawah. Tapi diputar ke sini, putarnya ke sini ya? Harusnya negatif nih. Kenapa dia malah positif? Nggak apa, coba kita lanjutin dulu ya. Jangan-jangan dia tiba-tiba berubah asumsi. Nah, coba 300 sekarang 300 dikali 60. 300 kali 60 mana 300. Wah, ini ngaco nih. 300 harusnya kali 80, guys. Nih, harusnya kali ini. Karena dia arahnya ke kanan, kenapa malah kali 60 ya? Wah, ngaco nih. Nah, harusnya kali 80. Bener kan? Apa gue yang salah? Oke, PPT yang salah nih. Serius dah. Karena 300 kan arahnya jarak C-nya dan harusnya dan kan X. Nah, arahnya ke X. Dia kan ngambilnya di ini. iya, arah ke C harusnya yang 80 ini kan? Oh iya, siapnya 80. Iya, nah. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting paham aja guys. Walaupun nanti berarti nih jawaban akhirnya nih aneh nih. Ntar coba hitung sendiri aja di rumah pakai kalkulator masing-masing. Nah, ini 60 kita ganti 80 berarti ya. Karena yang kepake jaraknya ini kan. Karena syaratnya kan harus tegak lurus dengan lengan kan. Titiknya ibaratnya gini, gue gambar di sini dah. Nih di bawah atas nih. Ini titiknya di sini C nih tadi nih. Gayanya ke sini 300. Nah, lengannya itu harus tegak lurus sama gaya. Berarti lengannya itu ini nih. Ini lengannya nih. Tegak lurus sama gaya menuju titik pusat nih, menuju titik pusat. Berarti yang kita hitung ini panjangnya nih. Itu tadi 80 gitu. Nah, ini buat momen ya, trivia aja. Nah, jadi ini 80. Terus ini gua agak bingung, ini juga muternya akhirnya ke kanan. Nah, ini kenapa dia tetap positif lagi? Jangan-jangan dia ini ganti asumsi. Nah, ke kanan terus terakhir ini juga kenapa ke kanan semua nih, ngaco nih. Nah, terus ini ya udahlah, anggap aja asumsinya berubah gitu, jadi ke kanan. Searah jarum jam itu positif. Sama 480 ke bawah gitu kan. Lengan gayanya mana? Lengan gayanya ini kan C nih. Lengan gayanya ini. Kita cari berapa tuh? 100 benar kali 100. Ini sorry kalau ceritaan banget ya. Nah, 100. Ya udah, ini sama muter ke kanan juga atau searah jarum jam, makanya positif semua nih. Nah, cuman ya udah karena positif semua pasti nggak mungkin kan. Makanya akhirnya jawaban si FDE ini ternyata negatif. Berarti asumsi awalnya salah nih yang ke bawah ini. Berarti dia harusnya kayak ke atas ini, guys. Nah, harusnya ke sini nih. Kayak gitu. Oke. Nah, ini gua nggak tahu nih jawabannya benar atau enggak nih, angkanya coba dihitung sendiri aja. Yang penting langkah-langkahnya kalian paham lah. Next. Tadi udah nyampe sini, sekarang lanjut. Tadi kan berarti kita udah tahu C nih. C belum tahu berarti kan. Kita baru tahu FDE. FDE udah dapat. Ntar nih gue hapus-hapusin dulu deh. Yang nggak cerit-ceritan. Nah, FDE udah dapat. Tinggal yang belum berarti C kan. Karena disuruh cari tahu semua gaya yang ada gitu. Di batang ini aja kita coba analisis di batang ini. Nah, sekarang yang C gitu. Nah, yang di C gimana cara nyarinya? Tadi kan C kita hilangin kan. Karena kita pakai momen di titik C. Makanya hilang. Sekarang cara biar diadain lagi udah kita pakai analisis yang lain. Analisis sumbu X sama analisis sumbu Y. Yaitu jumlah total gayanya itu sama dengan 0.
karena dia statis atau nggak bergerak. Ya udah langsung aja. Ada apa aja? Ada CX, ini yang X ya, ada CX, ada FDE cos theta. Nih geser ke sini nih. Tadi FDE cos theta. Jadi ke sini sama ada 300 nih, 300. Ya tinggal dijumlahin aja. Nanti dapat CX-nya berapa. Nah, cuman ini gue nggak tahu jawabannya benar apa enggak ya, karena tadi di sini itu ada angka-angka yang ngaco. Gitu. Nah, terus lanjut yang FY ini ada CY gitu kan. Sama 400 sama ya udah ini yang ke bawah. FDE sin theta, sin alpha. Tinggal dijumlahin aja gampang dapat. Ini kalau perhitungannya nggak terlalu gue bahas ya, yang penting langkah-langkahnya aja apa. So nanti hitung setahu gue boleh pakai kalkulator. Dulu gue offline aja boleh kok pakai kalkulator. Gitu sih. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini untuk frame ya. Habis ini kita lanjut ke machine. Contoh soal. Sekarang baru machine, masuk machine nih. Sekarang gue coba tanya, kenapa ini machine? Tadi frame kan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa yang sekarang machine? Mantap Pascal. Ya kalau machine bisa bergerak. Kan? Bisa bergerak, benar. Ini karena dalam kondisi nantinya pun ini masih kemungkinan bisa bergerak gitu. Karena dia nggak ada tumpuan fix yang apa ya, yang ada di contohnya kayak tadi, itu kan talinya dikaitin ke tembok gitu. Tembok nggak mungkin gerak gitu kan, dikaitin ke tembok. Ada batang juga, ini batangnya nempel sama tanah. Nah, sedangkan ini ya udah ini kan lepas aja gitu. Ada tang lepas, dia nggak nempel ke tembok, nggak nempel kemana-mana gitu. Makanya dia namanya machine gitu, bukan frame. Ibaratnya ini sebenarnya sistemnya masih kemungkinan bisa bergerak gitu. Cuman kita asumsikan dia sedang dalam kondisi statis. Nah, clear out drawing. Oke. Nah, lanjut. Jadi ini ada penahan pipa lah. Penahan pipa ini namanya Stilson wrench ya. Nah, grip. Jadi dia menahan pipa diameter 50 mm nih diameternya ini pipanya nih. Ditahan. Nah, terus yang diminta adalah tentukan komponen yang menahan nih force exerted, gaya-gaya yang terdapat pada gaya-gaya yang dirasakan oleh pipa. Gaya-gaya yang dirasakan oleh si pipa nih pada titik A dan titik C. Titik C anggaplah di bawah sini ya, titik A nih. Gue nggak tahu nih di atas apa agak ke bawahan. Nanti kita coba lihat. Nah, kayak gitu. Yang ditanya. Dengan D ini pin. Nah, D ini tumpuan pin. Sisanya apa lagi? Yang dikasih tahu. CF connected bla bla bla. Oke, udah itu aja guys. Nah, boleh di next. Nah, Sabi. Nah, lanjut. Nah, mungkin kalau tadi ngelihat kayak gini doang bingung kan? Biasanya cuma dikasih bentuk batang-batang gini doang, segitiga-segitiga. Tiba-tiba dikasih bentuk yang asli, kadang bingung gitu. Jujur gue juga awalnya bingung pas dulu pas belajar statur. Nah, sebenarnya gampang aja gitu. Dan bahkan nggak ada bedanya. Caranya adalah kita sederhanakan dengan menggunakan free body diagram gitu. Namanya aja free body gitu kan. Jadi badannya kita hilangin aja, anggap aja itu cuma titik-titik gitu, kumpulan titik-titik. Nah, ya udah. Ini ya pertama kita coba cari dulu yang two force member. Two force member itu yang kayak gini nih. Tadi truss, ya udah cuma arah sini doang gitu kan. Arah sini aja two force member. Nah, terus coba cari yang multi force member, baru terakhir coba dihitung lah. Nah, ini apa langkah-langkahnya, cuman langsung aja kita coba. Nah, sebenarnya yang paling pertama kita coba pisah-pisahin dulu. Nah, ini ada beberapa part gitu kan. Ada yang ini, ABD ini yang atas nih. Set. Nah, sampai sini kan. Sama yang gagang yang ini gitu. Kita pisah dua. Kita coba analisis yang batangnya, yang atasnya dulu, yang giginya nih, giginya. Nah, pertama kali, kita tahu di sini kan. Nah, ternyata ini di bawah. Jadi titik A sama titik C sebenarnya di sini nanti yang bakal kita analisis. Cuman C karena beda badan, jadi ada titik D lah ibaratnya yang nahan di sini. Nah, masing-masing kita anggap mereka tidak akan bergerak gitu. D jelas, D kan pin kan. Makanya dia punya ada DY sama ada DX. Nah, DX. Sedangkan yang A ini kenapa kita asumsikan dia berbentuk seperti pin juga gitu. Ada AY, ada AX gitu. Atau ibaratnya dia menahan di segala arah. Ada yang bisa jawab nggak?
Kenapa kita asumsikan dia punya AY, punya AX? Kenapa nggak cuma AY aja gitu? Atau AX doang? Kalau nggak ada AX berarti ini giginya bakal memanjang nanti gitu kan. Karena nggak ada yang nahan, seret gitu. Bakal memanjang ke sini mungkin giginya. Nah, atau bahkan kalau nggak ada AY ya udah dia bisa gerak naik turun nantinya gitu kan, ke atas atau ke bawah. Cuma ini karena dia tetap gitu, dibilangnya kan menahan pipa. Menahan pipa otomatis nggak bakal gerak. Ya udah kita asumsikan ada AY ada AX. Nah lanjut, sekarang gimana cara taunya gitu? Nah ini kita nggak bisa ngitung, kenapa? Karena di sini nggak ada gaya eksternal, semuanya variabel gitu. Kita cuma tahu DY, DX sama AX, AY, 4 variabel tanpa adanya bantuan apapun gitu. Jadi untuk mempermudah, kita coba cari hubungan antar variabelnya supaya bisa dieliminasi kayak gitu. Caranya gimana? Pertama kita coba, ini kebetulan kita dapat arah-arah nih, dapat arah-arah gitu kan. Bukan arah sih, jarak maksud gua. Dapat jarak gitu. Ini juga ada jarak. Nah, kita coba koneksikan kedua titik A dan titik D gitu. Nah, supaya ya terkoneksi sih, koneksikan. Nah, kita koneksikan. Nah, jadi bentuk segitiga ternyata. Tadi di bawah ini 90, di atas 20. Nah, ketika udah jadi kayak gini, fungsinya apa gitu? Sebenarnya fungsinya cuma biar kita tahu ini ada sudut gitu. Ada sudut entah mau dibilang apa, anggaplah alfa gitu. Nah, supaya kita tahu nanti arah asli gaya di A ini kemana gitu. Kita asumsikan ke sini gitu, menuju ke arah D. Karena dia nahan kayak gini nanti nih. Ini ada titik, dia akan saling menahan kayak gini, ibaratnya gitu. Ayo kita coba cari sudutnya berapa gitu. Nah, untungnya dikasih jarak nih. Jadi kita bisa tahu kayak gini. Nah, ini kenapa tiba-tiba bentuknya kayak gini gitu. Nah, ini sebenarnya perbandingan tan alfa gitu. Nah, tan alfa itu aslinya kan ya ini kan 20/90. Aslinya 20/90. Nah, tapi tan alfa bisa juga ya ini AY dibagi AX. AY bagi AX. Nah, makanya tinggal kita pindahin aja gitu kan. Pindah-pindah ya udah jadi AY/20, ini 20 turun ke sini, AX-nya naik ke atas, AX/90, jadi kayak gini gitu. Ini kalau ada yang bingung tadi, ini karena berantakan gua hapus ya. Nah, tadi kayak gitu. Udah dapat nyampe sini, tujuannya apa ya? Tujuannya tadi biar kita tahu hubungan antar variabel. Ini tinggal pindahin lagi aja nih kan. Yang mana yang dipindahin? Oh, 9-nya. 90 kita pindahin ke sini, seret. Jadilah AX sama dengan 4,5 AY. Nah, ini dapat satu persamaan. Jadi ibaratnya mau AX atau AY itu udah jadi satu variabel karena kita udah punya penghubungnya. Yang tadinya kita punya 4 variabel yang kita nggak tahu hubungannya apa kayak gitu. Ini satu. Kemudian yang kedua, di sini kita tahu kenapa DY sama dengan AY gitu. Nah, ini sebenarnya dia buru-buru nih ngerjainnya. Nah, aslinya kayak gini, ada sigma FY gitu kan. Nah, ada sigma FY sama dengan 0. Nah, dia buru-buru aja nih. Ya udah, sigma FY sama dengan 0 ya apa? Ada AY, ini AY kebetulan dia nganggapnya arahnya ke bawah nih. Berarti minus lah. Minus AY tambah DY gitu kan. DY sama dengan 0. Ya udah tinggal pindah ruas, jadi AY sama dengan DY. Baru dapat dari sini gitu. Ini dia buru-buru. Biar paham nih. Lanjut, ini baru sama kayak tadi kan. Karena DY sama dengan AY, ya udah berarti ini juga ikut ke sini dong, bisa dong gitu kan. Nah, berarti sama aja. DX sama dengan 4,5 DY, jadi sama aja gitu kan. Ke sini juga DX sama dengan 4,5 DY. Nah, ini pada akhirnya kita dari 4 variabel ini punya hubungan dari semuanya kayak gitu. Jadi dari 4 variabel pada akhirnya jadi cuma satu variabel aja kayak gitu. Nah, ini cara buat mempermudah. Oke, next boleh. Lanjut. Nah, ini slide terakhir kok, tenang aja, nggak bakal kemalaman asistensinya. Oke. Nah, sekarang yang batang kedua gitu. Tadi kan yang mulutnya, sekarang yang batangnya. Nah, batangnya baru kita anggap sebagai apa ya? Batang biasa aja gitu, free body diagram. Kita hilangin aja nih badan-badannya nggak penting gitu. Kita jadiin titik-titik aja. Kita ada titik D gitu kan, pin. Terus ada titik C di sini nih di paling bawah gitu kan. Titik C
sama titik F di sini gaya eksternalnya. Nah, baru di batangnya ini ada gaya eksternal gitu kan, 500N. Nah, langsung tadi caranya pakai analisis momen. Pilih titik yang paling banyak variabelnya. Nah, ini bisa di D atau bisa di C gitu. Cuman kenapa kita pilih di C? Karena C kita benar-benar nggak tahu apa-apa nih. C kita benar-benar nggak tahu. Sedangkan D, tadi kita udah punya persamaannya kan? Yang AX sama dengan bla 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 D gitu. Tadi yang di slide sebelumnya kayak gitu. Makanya kita pilih C yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi tadi benar-benar tips kalau mau pilih titik buat momen, itu pilih yang kita nggak tahu apa-apa guys. Nah udah pilih itu, baru ya samalah kayak sebelumnya. Nah ini jelas nih, enak nih. Ada arah kayak gini ya kan. Berlawanan arah jarum jam, berarti plus. Ya udah tinggal ikutin aja. Nah bikin dah tuh DX, nih kan DX. Titik di sini DX, set. Ke kiri, oh muternya ke sini, ke kiri berarti benar positif. Lanjut DY berarti negatif, muternya ke kanan kan. Dan seterusnya. Nah, baru dapat tinggal disubstitusi aja gitu kan. Nah, ini kita substitusi, DX-nya kita hilangin. Nah, DX-nya kita hilangin karena tadi DX kita punya persamaan itu sama dengan 4,5 DY. Nah, berarti DX-nya kita ganti ke 4,5 DY nih di sini nih. Nah, akhirnya kita dapat kan dari satu persamaan ini cuma ada variabel DY doang. Ya udah, berarti bisa dapat D-nya berapa nih D-nya nih. D-nya 4,4 kilonewton. Dari DY, karena kita tadi punya persamaan yang ini, nah, bisa dapat DX. Nah, nih, dapat DX. Gampang kan? Seret. Baru yang nggak tahu, si CC ini, kita pakai analisis sumbu X sama sumbu Y. Nah, X-nya ada apa aja? Ada CX sama DX. Nah, CX ke kanan, DX ke kiri. Ya udah berarti tinggal CX min DX nih, DX nih. Pindah ruas jadi CX segini dapat. Kemudian yang sumbu Y juga sama. CY ke atas. Nah, terus ini ada 4,4 ini DY ya. DY ke bawah makanya negatif sama ada ini. Nah, ini satuannya berubah jadi kilonewton makanya jadi dibagi 1000 makanya jadi 0,5. Ke bawah juga ya udah. Tinggal pindah-pindah ruas seret dapat ini. Nah, terus tadi pakai persamaan yang sebelumnya kita juga bisa tahu A gitu kan. Nah, kita tahu AX sama dengan DX, AY sama dengan DY, ya udah dapat juga. Nah, karena pertanyaannya nanti di sini nih. Nah, ini gua hapus dulu nih, clear all drawing. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya ini. Titik A dan titik C kan. Nah, sekarang C kita dapat ini. Sama titik A kita udah dapat ini juga. Tinggal digambarin aja di pipanya itu kerasanya kayak gimana gitu. Nah, ini ada AY. Nah, ini ada AX. Ini ada C, Y, sama ada CX. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dilihat ini seimbang nggak? Pipanya bisa melorot ke bawah ya? Kalau didiemin lama-kelamaan. Karena ini ada gaya 0,5 kilonewton gitu kan. Ini lama-lama bisa turun-turun gitu. Makanya nggak bisa nahan lama-lama sebenarnya. Itu sih. Nah, ini yang penting karena ditanyanya komponen yang dirasakan oleh si pipa, ya udah hasilnya kayak gini. Gitu.